Damkar beraksi, Satria Biru. Hah? Nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, udah segini. Kawan orang sebelah tadi teriak-teriak. Kebakaran terjadi di sebuah lokasi penampungan limbah potongan bahan kulit bekas di kawasan Parung Hijau, Kecamatan Tajur Halang. Layanan darurat 112 segera berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor untuk melakukan penanganan di lokasi. 2 unit dari sektor Damkar Parung dikerahkan untuk proses pemadaman. Tidak ada laporan korban dalam peristiwa ini, namun proses penanganan dilakukan dengan penuh kewaspadaan mengingat potensi bahaya dari bahan yang terbakar. Jumat 6 Juni 2025, pukul 12.18 waktu Indonesia Barat, Damkar Jakarta Utara menerima laporan kebakaran besar di Kapuk Muara, Penjaringan. Api melahap pemukiman padat di RT 17 RW 04. Sedikitnya 450 rumah hangus terbakar. Regu pemadam langsung dikerahkan. Sebanyak 29 unit mobil dan 150 personel bekerja keras di lokasi. Evakuasi warga berlangsung cepat. Tak ada korban jiwa, tapi 1.387 orang kehilangan tempat tinggal. Warga kini mengungsi di tenda, masjid, dan musola sekitar lokasi. Pemadaman tuntas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendinginan masih terus dilakukan hingga malam hari. Minggu 1 Juni 2025, kebakaran kabel tiang listrik terjadi di Jalan Wijaya Kusuma 2, Taman Yasmin Sektor 1, Bogor Barat. Laporan masuk pukul 1 waktu Indonesia Barat dan 1 unit dari Regu Sukasari langsung dikerahkan ke lokasi. Api dipadamkan dalam waktu 5 menit tepat pukul 01.12 waktu Indonesia Barat. Saksi mata melihat percikan api sebelum kebakaran terjadi. Minggu 1 Juni 2025, 2 mobil terbakar di kawasan Sindang Rasa, Bogor Timur. 1 unit angkutan umum jurusan Cisarua Sukasari dan 1 unit Terios. Kebakaran terjadi sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat dan berhasil dipadamkan dalam 10 menit oleh 2 unit damkar Kota Bogor. Api diduga berasal dari angkot yang sedang terparkir dan merambat ke mobil Terios di depannya. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah.
Senin malam 24 Maret 2025, kebakaran melanda sebuah warung makan di wilayah Pakulonan, Serpong Utara. Laporan masuk pukul 22.43 waktu Indonesia Barat dan tim tiba di lokasi 12 menit kemudian. Api berhasil dipadamkan sekitar 23.50 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh anak-anak yang bermain petasan. 8 unit pemadam dikerahkan dari berbagai pos, dibantu BPBD. Tidak ada hambatan dalam proses pemadaman. Kayu-kayu itu. Satu motor kebakar. Maksudnya saya kurang tahu kejadiannya kayak apa ini motornya. Mohon info. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Pamulang Raya melibatkan sebuah sepeda motor yang terbakar. Diduga pengendara berada dalam pengaruh alkohol saat insiden terjadi. Akibat kecelakaan tersebut, motor hangus terbakar di lokasi. Pengendara telah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Petugas langsung mengamankan lokasi dan memadamkan api untuk mencegah risiko lanjutan. Ini orangnya yang lagi jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari Kampus 1 Gedung Rektorat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah terjadi kebakaran pagi ini di wing kanan dari depan Gedung Rektorat. Tepatnya di ruang rektor, Senin pagi 30 Desember 2024, kebakaran terjadi di lantai 2 gedung kampus UIN Ciputat. Laporan diterima sekitar pukul 6.11 waktu Indonesia Barat dan 10 unit pemadam langsung dikerahkan ke lokasi. Kebakaran menghanguskan sekitar 10% bangunan dengan dugaan awal berasal dari stop kontak listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Situasi kini dinyatakan terkendali. Damkar beraksi, Satria Biru. Mau naik? Jalan nih. Kalau nggak digiring aja. Selasa 27 Mei 2025, seekor anjing berhasil diselamatkan setelah terjebak di dalam tandon air sedalam 4 meter di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Anjing tersebut sempat hilang selama 2 hari sebelum akhirnya ditemukan oleh pemiliknya yang mendengar suara dari arah kebun. Petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk melakukan evakuasi dan proses penyelamatan berlangsung selama 35 menit. Beruntung anjing berhasil diselamatkan dalam keadaan selamat. Sekarang nih. Lapor lagi nih Om kalau mau. Belum kenal gitu. Udah. Ayo sini. Ya. Kalau di tengah sini nggak apa-apa. Mau digiring? Oh. Enggak. Iya dia di. Untuk Damkar Grogol Utara dan menyelamatkan ini dari sumur. Tuh tali yang kuning tarik dulu. Ini
Rabu 21 Mei 2025, seekor ular sanca dievakuasi dari dalam sumur rumah warga di Jalan Gobang, Kemirimuka, Beji, Depok. Ular ditemukan di kedalaman 10 meter dan langsung dilaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran Depok. 7 personel dari Pos Wali Kota dan Pos Merdeka dikerahkan. Dengan bantuan tripod, senter, dan grabstick, proses evakuasi berlangsung lancar. Ular berhasil diangkat dalam keadaan hidup dan situasi kembali aman. Ke sini langsung ya. Iya. Jarang. Sini. Gue pegangin ya. Agresifnya kan diikat ya. Itu pakai dulu sorry. Iya, itu kali andinya duduk dulu di. Udah kan di tanah. Mau masukin karung aja gimana, Di? Masuk mari. Enak ke tali. Tadi naikin, Bul. Tadi naikin. Jumat 31 Mei 2025, pukul 16.07 waktu Indonesia Barat, Damkar Kota Bogor menerima laporan dari Bapak Ilham, satu unit mobil terperosok kesolokan di Komplek Pertamina, Margajaya, Bogor Barat. Regu rescue dari Pos Yasmin langsung meluncur dan tiba 5 menit kemudian. Dengan peralatan lengkap, proses evakuasi berjalan aman dan cepat. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Penanganan tuntas dalam waktu 15 menit. Senin 26 Mei 2025, seorang anak disengat puluhan tawon di Jalan Camat, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Warga segera melapor dan petugas damkar langsung bergerak ke lokasi. Sarang tawon berhasil dievakuasi dengan aman untuk mencegah korban lainnya. Respon cepat yang jadi bukti hadirnya petugas di saat genting. Cabut dulu tuh. Nah, geser dia sama dia. Kamis pagi 29 Mei 2025, seorang warga datang ke Pos Damkar Cibuluh, Bogor Utara. Cincinnya sudah 2 hari tak bisa dilepas dari jari. Petugas langsung bergerak cepat. Dengan alat gerinda mini, cincin berhasil dilepaskan dalam 15 menit. Penanganan berjalan aman dan lancar, tanpa luka, tanpa panik. Bukti kecil tapi penting dari layanan yang selalu siap membantu. Satu laporan unik datang dari warga di Japos Villa, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren. Seekor biawak ditemukan bersembunyi di dalam kap mobil. Petugas damkar langsung turun tangan untuk melakukan evakuasi. Dengan teknik yang hati-hati, biawak berhasil diamankan tanpa menimbulkan kerusakan maupun kepanikan. Pak, coba angkat dulu, Pak. Minggu pagi 18 Mei 2025, seorang anak berusia 10 tahun mengalami insiden saat bermain sepeda. Handle rem sepeda menancap di pahanya.
Pukul 8:45 waktu Indonesia Barat, laporan masuk ke call center Damkar Jakarta Timur. Tim dari sektor Jatinegara langsung meluncur ke lokasi di Jalan Kebon Sayur, Bidara Cina. Bersama tim PK3D, evakuasi dilakukan dengan hati-hati. Korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Ya, lompat. Damkar beraksi. Satria Biru. Iya, udah segini. Orang sebelah tadi teriak-teriak. Sore ini laporan masuk mengenai seorang warga yang tersesat di Kampung Bojong Honje, Pabuaran, Sukamakmur. Warga tersebut dilaporkan kelelahan dan tak mampu kembali sendiri. Melalui koordinasi cepat antara layanan 112, BPBD Kabupaten Bogor, dan Damkar, tim TRC dan Rescue langsung bergerak ke lokasi. Evakuasi berjalan lancar dan warga berhasil diselamatkan dalam kondisi selamat. Oke, terima kasih Pak. Ya, Pak. Penurunan kendaraan. Kena Ambon dulu dong. Kena Ambon. Aku mah di Teluk Pinang Ciawi. Kalau ini? Sabtu siang 24 Mei 2024, seorang warga dari Kampung Tajur, Caringin, Bogor mendatangi langsung Mako Damkar Sukasari. Keluhannya cukup unik. Anting yang sudah lama dipakai tak bisa dilepas. Regu 3 pun segera membantu dengan peralatan rescue. Hanya butuh 10 menit, anting berhasil dilepaskan tanpa luka sedikit pun. Lubangnya bisa dilepas. Gimana respon Ade terhadap pemadam kebakaran? Bagus banget Kak. Ya. Selain penyelamat api, penyelamat anting. Oh iya. Makasih. Sama-sama. Selasa 8 April 2024, kebakaran terjadi di sebuah rumah permanen di Kampung Centeng, Desa Cihanjuang, Parongpong, Bandung Barat. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 bangunan. Petugas damkar sempat terkendala kemacetan lalu lintas saat menuju lokasi. Meski terhambat, tim tetap berupaya maksimal melakukan pemadaman dan pengamanan di lokasi kejadian. Kurang mundur ini mah, kurang mundur. Minggu sore 9 Maret 2025, Damkar Bandung Barat menerima laporan kebakaran di Kampung Cisalak, Saguling. Api membesar karena rumah semi permanen dan diduga berasal dari kompor gas yang tertinggal menyala. Tim damkar langsung turun tangan untuk memadamkan api dan mencegah kerusakan lebih luas. Izin melaporkan 65 Saguling. Kata-kata hari ini, Bang. Jangan bakar sampah di musim kemarau kalau nggak mau gosong.
kata-kata hari ini, Bang? Jangan menumpuk colokan listrik hingga kabel beban berlebih. Kalau nggak mau kesetrum. Kata-kata hari ini dong, Bang. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Kalau nggak mau kebakar. Hah? Kata-kata hari ini dong, Bang. Loh, kok sama abang yang tadi? Bah, ganggu aja. Sorry, Bang. Sorry. Dari kebakaran besar hingga misi penyelamatan unik, petugas damkar selalu siap siaga untuk melindungi masyarakat. Keberanian, ketangguhan, dan dedikasi mereka menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Terima kasih kepada para pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu siap bertindak demi keselamatan kita semua. Jangan lewatkan kisah-kisah heroik lainnya hanya di Satria Biru. Sampai jumpa di episode berikutnya.